Sekitar pertengahan tahun 2006, aku melanjutkan SMP di salah satu pesantren modern. Sebenarnya aku tidak mau masuk pesantren, tapi ibuku bersikeras agar aku belajar ilmu agama di sana. Oh iya, perkenalkan juga teman SD ku, namanya Hadi. Dia juga akan masuk pesantren yang sama denganku. Pagi sekali, mobil travel berhenti di depan rumahku. Ibu dari semalam sudah mengemas semua barang-barangku. Hanya ibu yang akan mengantar ke pesantren karena bapak sedang bekerja di kota. Jadi mondok juga kau? Mang Damin, si sopir menyeringai ke arahku. Jadilah Mang, ibu yang menjawab. Dia terkopo-kopo membawa koper yang berisi pakaianku. Seorang kondektur dengan sigap membantu ibu, lalu memasukkan koper itu ke dalam bagasi mobil. Di dalam mobil, tampak Hadi sedang duduk dengan wajahnya yang kecut. Mungkin ia juga dipaksa untuk masuk pesantren. Sepanjang perjalanan, aku coba membayangkan seperti apa kehidupan di pesantren. Semuanya pasti akan berbeda. Aku harus mulai hidup mandiri. Aku tahu alasan terbesar ibu memasukkanku ke pesantren tak lain karena aku sangat manja. Mungkin beliau ingin mengajarkan kepadaku bagaimana hidup yang sebenarnya kalau tanpa orang tua. 2 jam perjalanan, akhirnya mobil travel berhenti di sebuah gerbang pesantren yang terlihat usang. Kami disambut oleh para santri dengan senyum ramah. Mereka membantu ibu dengan membawakan barang-barangku. Siang ibu, atas nama siapa? Seorang wanita menyambut kami di depan kantor pondok. Basuki dan Hadi, jawab ibuku. Kamar anak kami di sebelah mana ya? Tanya ibunya Hadi. Oh iya, perkenalkan, saya Ustadzah Fariha. Jangan khawatir, Hadi dan Basuki nanti satu kamar ya, di kamar Assalam. Rudi. Beliau memanggil salah seorang santri yang berpakaian rapi berdasi. Tolong antarkan tamu kita ke kamar Assalam ya Rud, pinta Ustadzah Fariha. Baik Ustadzah, jawab santri itu. Ia lalu membawa kami semakin masuk ke lingkungan pesantren. Banyak sekali santri berlalu lalang membawa piring yang sudah terisi makanan. Tampaknya memang ini jam makan siang bagi santri. Yang membuat aku bingung adalah mereka semua berbicara bahasa Arab. Aku tidak mengerti pembicaraan mereka. Sesampainya di kamar yang mereka beri nama Assalam, kami disambut lagi oleh ketua kamar di sana. Satu kamar terdiri dari 15 orang termasuk ketua kamar. Aku masih ingat nama ketua kamarku, Kak Safruddin. Dia juga memang ramah, menasehatiku agar betah di pondok. Aku tidak yakin bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti ini. Berjalannya waktu, 1 minggu di pondok, aku mulai betah. Kakak kelasku baik sekali. Mereka mengajariku bahasa Arab dan Inggris. Aku punya program sendiri agar cepat bisa bahasa Arab. Programku adalah setiap hari minimal hafal 1 kosakata bahasa Arab untuk digunakan dalam percakapan. Suatu malam, saat teman-temanku sudah tidur pulas dan lampu kamar sudah dimatikan, aku malah tidak bisa tidur. Kubuka pintu lemariku, lalu mengambil sebuah kamus. Pelan-pelan kulangkai satu persatu temanku yang sedang berjejer tidur dengan pulas. Aku mendekat ke jendela untuk mendapatkan cahaya dari luar. Kubuka sedikit tirai jendela itu. Ini jam 2 dini hari, dan pondok benar-benar sudah sepi. Kubuka lembaran kamusku dan menemukan sebuah kosakata mikrofah yang berarti gayung. Kuucapkan kosakata itu berulang-ulang agar bisa diingat. Tiba-tiba dari luar kamar, tampak bayangan seseorang melintasi kamarku. Jelas sekali, tadi aku lihat itu bayangan seseorang yang mengenakan mukena. Mana mungkin malam-malam begini ada santriwati yang masuk kawasan santriawan. Kuintip dengan hati-hati dari balik jendela. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Apa mungkin ada orang yang iseng? Tanyaku dalam hati.
Aku kembali duduk di dekat jendela sambil bersandar ke dinding. Kubuka kembali kamus bahasa Arab itu, lalu menghafalkan kosakata mikrofah yang berarti gayung. Mikrofah gayung, mikrofah gayung, gumamku sambil memejamkan mata agar tetap ingat. Tiba-tiba, ada seseorang mengetuk kaca jendela kamarku. Persis 3 ketukan. Siapa sih? Aku kesal, lalu membuka tirai jendela itu, tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Tak lama berselang, perutku mulas, ingin buang air besar. Kuletakkan kamusku, lalu beranjak pergi ke toilet. Lokasi toilet ada di paling ujung gedung ini. Saking tak kuat ingin buang hajat, aku pun lari terbirit-birit. Toilet di pondok berbeda dengan toilet pada umumnya. Jadi, dalam satu ruangan ada 11 toilet yang berjejer dan hanya disekat dengan tembok yang tidak terlalu tinggi, sehingga kalau jongkok maka teman yang sedang buang hajat di sebelah kita bisa terlihat kepalanya. Jadinya bisa buang hajat sambil ngobrol sama teman. Nah, di malam itu aku langsung masuk ke dalam toilet dan buang hajat. Setelah selesai, aku baru sadar kalau emberku tidak ada gayungnya. Di samping kananku terdengar suara gemericik air dan bunyi gayung, tapi aku tidak dapat melihat orang tersebut. Mungkin saja dia sedang tertunduk. Kak, aku boleh pinjam mikrofon nggak? Tanyaku. Kugunakan kosakata yang barusan kuhafalkan. Boro-boro mikrofon, kepala aja nggak punya, jawabnya, dan jelas itu suara wanita. Aku berdiri, melihat ke samping toilet itu. Benar saja, ada sosok tanpa kepala yang sedang jongkok di atas kloset. Aku pun lantas berteriak, lari terbirit-birit tanpa cebok. Santri di gedung itu sampai bangun karena teriakanku sangat keras. Semenjak kejadian itu, aku tidak mau lagi pergi ke toilet tersebut. Sebagai gantinya, aku selalu menggunakan toilet gedung sebelah. Lalu cerita tentang hantu tanpa kepala mulai menyebar luas ke semua santri. Mereka bahkan menamai setan itu dengan sebutan Siti Mikrofah. Hanya segelintir orang yang percaya akan ceritaku. Banyak santri yang menganggap kalau itu cerita fiktif belaka yang aku jadikan alasan untuk berhenti mondok. Saat ibu dan bapak menjengukku, kuceritakan semua kejadian itu. Anehnya, mereka malah tertawa. Hantu mikrofah. Bagus itu. Jadi kamu bisa terus ingat kosakata mikrofah. Hantu itu telah membantu hafalanmu, kata bapak. Iya pak, bener juga. Seharusnya kamu berterima kasih sama hantu itu, tambah ibu. Siang itu, kami sedang makan bersama di sebuah saung, tempat para orang tua menjenguk anaknya. Ini serius bu, ada hantu di pondok ini. Hantu itu ada di mana-mana, Bas. Kita ini berdampingan hidup dengan mereka. Jangan takut, kita makhluk paling mulia di muka bumi. Ibu menjawabnya dengan santai. Aku mau berhenti mondok aja bu. Bapak malah tertawa lagi. Tuh kan bu, ujung-ujungnya minta berhenti. Oh ya sudah, boleh kok Bas. Ibu mengangguk, tangannya sibuk mengupas kulit jeruk. Hah? Serius bu, aku boleh berhenti? Jelas saja aku sumringah. Iya, boleh kok nak. Tapi setelah 6 tahun, kata ibu, disambut tawa bapak yang terbahak-bahak. Aku pun kembali menampakkan wajah murung. Aku serius bu. Ya ibu juga serius. Kamu gak boleh berhenti mondok. Belajar ilmu agama di sini dulu. Iya Bas, jangan berhenti mondok. Bapak ini mau kamu pintar ilmu agamanya, biar nanti bisa mendoakan bapak sama ibu kalau sudah gak ada. Kamu tahu Bas, punya anak soleh itu adalah amal kebaikan yang pahalanya gak akan pernah putus bagi kedua orang tuanya. Mendengar penjelasan bapak, aku pun tertunduk. Apa boleh buat, aku harus tetap melanjutkan perjalananku di pondok ini. Setelah selesai menjenguk, ku antar ibu dan bapak sampai ke gerbang pondok. Sesaat sebelum mereka pergi, bapak pun berkata kepadaku, "Jadilah anak yang soleh, Bas," kata bapak sembari tersenyum.
Setiap malam, Ustadzah Laila sering mengaji Al-Quran tanpa speaker di masjid pondok. Beliau memang salah satu ustadzah yang sangat rajin. Malam itu aku izin ke ketua kamarku untuk mencuci pakaian di toilet masjid. Dia selalu mengizinkanku, asal tidak sampai larut malam. Kebetulan saat itu, tidak banyak pakaian yang aku cuci, hanya 2 buah celana dan 1 baju. Dari dalam masjid terdengar suara merdu Ustadzah Laila. Aku suka mendengar beliau mengaji tengah malam seperti ini, membuat suasana menjadi hangat. Selesai mencuci, kubawa pakaianku ke belakang gedung. Namun, di tengah perjalanan, aku bertemu dengan seorang wanita yang berjalan dengan santai sambil membawa Al-Quran. "Kebiasaan kamu nyuci baju kok malam-malam begini, Bas. Itu jelas sekali Ustadzah Laila." "Ustadzah, bukannya tadi lagi ngaji di masjid?" "Lah, orang saya baru mau ngaji. Udah sana cepat tidur, udah malam, besok harus sekolah," suruh beliau. "Ustadzah, sumpah tadi aku dengar suara ustadzah lagi ngaji di masjid." Lalu suara itu terdengar kembali. Itu suara Ustadzah Laila sedang membaca surat Al-Ikhlas. Suara itu bahkan terdengar sangat keras, terkesan membentak-bentak. "Tuh, itu suara ustadzah." Kuletakkan ember yang berisi pakaian. Wajahku kebingungan. Ustadzah Laila mengerutkan dahi. Ia pun mendengarkan suara itu dengan seksama. "Astagfirullah," katanya. Ia lalu menghampiri sumber suara tersebut. Aku penasaran dan mengikutinya dari belakang. Beliau masuk ke dalam masjid, lalu menyibakkan tirai pembatas barisan lelaki dan perempuan. Suara perempuan mengaji masih terdengar keras memenuhi ruangan masjid. Tapi tidak ada siapa-siapa di dalam sana. Walaupun aku dan Ustadzah sudah masuk ke dalam masjid, suara itu tak mau berhenti. "Basuki, cepat pulang ke kamarmu," pinta Ustadzah Laila. Malam itu benar-benar sangat menakutkan. Jadi begini, jin itu memang ada yang jahat, ada pula yang baik. Sebagian dari jin juga ada yang muslim. Ya bisa jadi, apa yang kau dengar di masjid itu adalah jin muslim. Jadi janganlah takut. Aku menceritakan kejadian semalam kepada Ustadz Didi, dan dia menanggapinya dengan santai. "Kamu jangan khawatir, jin itu tidak akan mengganggu lagi." "Dari mana Ustadz tahu kalau dia nggak akan ganggu lagi?" "Nanti malam, Ustadz akan bicara dengan jin itu," katanya. Aku terkagum-kagum mendengar pernyataan Ustadz Didi. Beliau memang terkenal sebagai Ustadz yang sakti. Itu baru segelintir kisah mengerikan yang pernah ku alami di pondok. Yang paling aku ingat adalah tentang si Sandi. Dia adalah temanku satu kamar. Asalnya dari Tangerang. Dia anak yang misterius, pendiam, dan punya tatapan yang mengerikan. Nanti akan kuceritakan tentang anak menakutkan itu dan bagaimana dia menjadi penyebab kesurupan massal. Namanya Sandi. Dia itu pendiam, berbicara seperlunya saja dan memisahkan diri dari santri lain. Di pondok, biasanya kami makan bersama dan saling berbagi lauk pauk. Namun lain halnya dengan Sandi. Dia selalu makan sendirian di depan lemarinya. Yang dia makan pun hanya nasi putih dan garam. Padahal dapur pondok menyediakan lauk pauk yang beragam. Aku juga heran. Hampir semua pakaian Sandi berwarna putih. Pakaian di lemarinya yang berbeda warna, hanya baju pramuka, celana hitam, dan batik sekolah. Aku tidak paham apa maksud dari pakaiannya yang serba putih itu. Dia juga punya batu berwarna putih yang ukurannya sekepalan tangan. Batu itu selalu ia bawa kemana-mana. Kadang ada saja temanku yang iseng membicarakan batu milik si Sandi. Katanya itu batu berhala dan harus dimusnahkan. Aku sendiri tidak berani berkata macam-macam tentang batu itu, karena aku yakin itu bukan batu sembarangan. Hal itu terbukti. Pernah pada suatu ketika, pondok dilanda penyakit bisul. Banyak santri yang bisulan, dan yang terparah adalah Hadi, teman SD ku. Dia punya bisul di bagian bokong sebelah kanan, sehingga kalau dia lagi di kelas, posisi duduknya pasti miring. Semakin lama bisulnya Hadi semakin membesar dan bengkak, tapi anehnya tak kunjung pecah.
Di saat genting seperti itu, datanglah Reno. Dia anak kamar sebelah yang katanya bisa memecahkan bisul dengan alat yang ia buat sendiri. Cara kerja alat itu sederhana, semacam alat bekam, hanya saja menggunakan gelas kaca. Ia juga menggunakan koin yang dibungkus dengan kertas untuk menyulut api. Di malam itu, Hadi tidak bisa tidur. Bokongnya terasa panas seperti dibakar. Aku tak tega melihatnya. Akhirnya aku panggil Reno untuk membantu si Hadi. "Lu tenang aja Di, gua ini profesional. Anak kamar lantai 2 aja sembuh sama gua." "Allah yang menyembuhkan, Ren," potongku. "Ya maksud gua itu," kata Reno. Aduh, udahlah jangan banyak ngomong. Cepet pecahin bisulnya, serga Hadi sambil meringis. Reno menggulung lengan bajunya. Dia lalu menyibakkan sarung Hadi. Tampaklah bisul yang memerah dengan titik hitam di puncaknya. Reno menggelengkan kepala. Udah parah nih. Ia meletakkan koin yang dibungkus kertas menyerupai sumbu, lalu meneteskan minyak tanah pada kertas tersebut. Lengan kanannya merogoh korek api di kantong celana. Dinyalakannya sumbu tersebut. Seketika itu juga, api berkobar di atas bisul Hadi. Lengan kanan Reno meraba-raba. "Gelas mana gelas? Gelas!" Reno panik. "Gelas apa?" Tanyaku balik. "Gelas gua." Dia semakin panik lantaran api tambah membesar. "Kamu dari tadi gak bawa gelas kok," sergaku. Dan ternyata dia memang lupa membawa gelas. Api semakin membesar. Hadi berteriak kepanasan. "Aduh, tolongin aku, tolongin. Ini tolongin aku." Wajahnya merah seperti akan menangis. "Gayung aja gayung, mana gayung, pakai gayung." Kuserahkan gayung pada Reno. Dia langsung menutup kobaran api itu dengan gayung. Tapi bukannya padam, malah gayung itu ikut terbakar. Keadaan semakin kacau. Dan tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan batu ke arah Hadi. Itu batu berwarna putih. Api langsung padam. Bisul Hadi pecah seketika. "Kamu gak apa-apa, Di?" Sandi menyentuh pundak Hadi. Tampak wajah Hadi berkeringat. Napasnya tersengal-sengal. Ia sangat ketakutan sehingga tidak bisa menjawab apapun. Sandi lalu mengambil kembali batu putih miliknya. "Ren, lain kali hati-hati ya," kata Sandi sambil menatap Reno yang masih terlihat panik. Kejadian itu membuatku yakin kalau batu yang dimiliki si Sandi ada penunggunya. Bukan sekali dua kali, aku dan teman-teman kamar mendengar suara aneh dari dalam lemari Sandi. Batu itu seperti bergetar mengeluarkan suara gaduh dari dalam lemari. Tapi tak ada satupun yang berani menegur Sandi, termasuk ketua kamarku. Dia diam saja, pura-pura tidak mendengar suara itu. Tampaknya dia memang tidak mau bermasalah dengan si Sandi. Tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara tawa dua orang yang seperti sedang bermain. Suara itu berasal dari balik lemari yang dekat dengan pintu. Saat aku hendak bangun, seseorang menggenggam tanganku. Itu adalah Hadi yang tidur di sebelahku. Ternyata dia juga terbangun. "Shh, jangan," Hadi berucap sembari menggelengkan kepala. "Itu siapa?" bisikku. "Sandi." "Sama siapa dia?" tanyaku lagi dengan suara pelan. "Gak tahu. Udah dari tadi dia ketawa-ketawa gitu." Karena penasaran, aku melepas genggaman Hadi, lalu mengendap-endap ke lemari dekat pintu. Dari celah lemari itu, kulihat Sandi bermain dengan anak kecil, umurnya sekitar 6 tahunan. "Siapa dia?" tanyaku dalam hati. Saat aku sedang serius mengintip tingkah mereka, tiba-tiba anak kecil itu menoleh ke arahku sembari tersenyum. Dia lalu menunjuk ke arahku. Segera aku kembali ke tempat tidur sebelum Sandi mengetahuinya. Keesokan harinya, kulaporkan kejadian itu pada ketua kamar. Sayangnya tidak ditanggapi. Ketua kamarku mungkin saja mendengar suara itu, dan dia takut kalau harus menegur si Sandi. Hadi menceritakan kejadian itu ke kamar sebelah, hingga pada akhirnya menyebar luas ke semua santri. Selain perilakunya yang misterius itu, keluarga Sandi juga tidak kalah aneh. Di pondok itu, hanya Sandi yang sering dijenguk ayahnya tengah malam. Aku sampai hafal,
Berapa kali dia dijenguk dalam sebulan? Itu hampir setiap minggu dan pasti malam Sabtu. Jadi ketika semua santri sedang tertidur pulas, si Sandi malah dijenguk tengah malam. Aku sering membukakan pintu untuk ayahnya Sandi. Aku juga sering dikasih uang tips. Ayahnya memang baik. Kata si Sandi, ayahnya adalah orang sibuk, sehingga beliau hanya bisa menjenguk Sandi di malam hari saja. Setiap Sandi dijenguk, pasti satu kamar makmur oleh makanan. Bapaknya Sandi sering membawa nasi timbel dengan lauk pauk yang nikmat, juga makanan ringan yang lumayan banyak. Si Sandi tidak pernah memakan pemberian bapaknya itu. Dia malah membagikan semua makanan yang ia punya ke teman-teman kamarnya. Ya, kami sebagai santri merasa diuntungkan. Asal perut kenyang, itu sudah membuat kami senang. Tapi semua itu berubah menjadi mencekam saat kami tahu kalau ayahnya Sandi sudah lama meninggal. Hal itu baru kami ketahui saat pengumuman peringkat semester ganjil. Si Sandi menjadi juara 2 dan nama ayahnya disebut dengan gelar almarhum di depan namanya. Dan setelah kami satu kamar tahu kebenaran itu, kami tak mau lagi menerima makanan pemberian Sandi. Malam berikutnya, saat semua orang sudah tidur lelap, pintu kamar diketuk. Aku tahu itu pasti ayahnya Sandi yang rutin menjenguk di malam Sabtu. Kulihat Sandi bangun lalu berjalan ke arah pintu. Sayup-sayup, ku dengar percakapan mereka dari balik lemari itu. Mereka sudah tahu ayah dan tidak mau menerima makanan dariku lagi, kata Sandi. Nanti ayah beri mereka pelajaran, timpal ayahnya. Aku semakin takut mendengar ancaman itu. Sebisa mungkin ku pejamkan mata, ku tutup kepalaku dengan bantal agar tidak mendengar percakapan mereka. Dia orangnya ayah. Tiba-tiba saja, si Sandi sudah berdiri di depanku sambil menunjuk wajahku. Kenapa ya? Aku terbata-bata melihat wajah ayahnya yang datar dan pucat. Siapa namamu? Tanya ayah Sandi. Basuki, Pak. Jawabku terbata-bata dan masih dalam posisi telentang. Berdiri, pintanya. Kuturuti perintahnya. Ragu-ragu, aku berdiri sambil tertunduk. Aku tidak berani menatap wajah ayah Sandi yang mengerikan itu. Pegang lenganku. Dia menjulurkan lengan kanannya. Perlahan ku pegang lengannya itu. Adakah denyut nadi? Tanyanya. Aku mengangguk, padahal aku tidak merasakan sedikit pun denyut nadi di pergelangan tangannya. Aku masih hidup. Jangan menakut-nakuti temanmu. Kasihan Sandi. Lanjutnya. Baik Pak, maafkan saya. Aku minta maaf, padahal aku sama sekali tidak merasa bersalah. Dia lalu beranjak dari kamar, sedangkan aku sempat pipis sedikit di celana, saking takutnya. Aku tidak akan pernah lupa kejadian mengerikan itu. Keesokan paginya, aku bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Aku juga memaksakan diri untuk makan nasi timbel yang dibawa oleh ayah Sandi semalam. Semua teman-temanku di kamar terheran-heran melihatku yang lahap memakan nasi timbel pemberian si Sandi. Bebas, kamu gak takut? Tanya Hadi. Enggak, ini makanannya enak kok. Kamu mau? Kusodorkan nasi timbel itu. Enggak, aku gak berani. Itu makanan yang dibawa sama orang yang udah apa? Tiba-tiba Sandi ada di belakang Hadi. Ia menatap Hadi dengan tatapan tajam. Maksud Hadi udah jenguk kamu, Di. Jawabku dengan santai. Ya itu maksudku. Hadi membenarkan posisi pecinya. Dia masih terlihat gugup sekaligus takut. Enak gak makanannya? Sandi melirik ke nasi timbel yang sedang aku makan. Waduh, kalau ini sih enak banget, Di. Ibumu ya yang masak? Bukan, tapi ayah yang masak, jawab Sandi. Hadi terlihat malah mual. Itu membuat Sandi seketika melirik ke arahnya. Maaf, kayaknya aku masuk angin. Hadi pun pergi keluar kamar. Aku tahu, pasti dia membayangkan hal menjijikan pada makanan ini. Apalagi yang memasaknya adalah orang yang sudah meninggal. Sandi masih memperhatikanku yang sedang makan. Mau ikut makan, Di? Tanyaku ragu-ragu.
Enggak, jawabnya singkat.